Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hi everyone. Welcome to English Teacher Syllabus. Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Bersyukur sekali diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa kembali belajar bersama-sama. Today is a very important class. We are going to study together about the four future, 4 penggunaan future. Kebanyakan yang kita ketahui hanya ada 2 kata yang digunakan untuk menunjukkan future, yaitu going to and will. But today we will learn for future, ya, for the future, dan bagaimana perbedaan di antara keempatnya. Well, let's explore together by step. Jadi sediakan buku catatan untuk mencatat hal-hal yang dianggap penting agar menambah pemahaman selama belajar. Oke, yang pertama present continuous. Untuk present continuous ada to be pada subjek seperti am, I am, disingkat am, he is, they are, there, we are, we're, and it is. Ya, contoh kalimatnya present continuous. I'm hanging out with Rani this weekend. Yang kedua, I'm studying tonight. Kemudian yang ketiga, I'm working next week. Jadi subjeknya dikasih tambahan to be, kemudian verb ditambahkan ing. Kebanyakan ketika kita mendengar, oh present continuous, berarti kejadian yang dilakukan sekarang. Akan tetapi ada kalanya dilakukan for the future. Tapi untuk kejadian yang akan datangnya very very soon atau as soon as possible, segera mungkin. Jadi present continuous sebenarnya adalah very very common. Jadi perlu diingat bahwa present continuous yang dipakai for the future bukan untuk future yang lama, akan tetapi yang sesegera mungkin, ya. Well, we can also use simple present to talk about the future. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa simple present tense adalah tenses yang dipakai untuk menjelaskan tentang kegiatan sehari-hari yang rutin kita lakukan di masa yang akan datang. Dan juga tentang timetables, schedule, jadwal. Jadi sometimes schedule on the future and also transportation seperti jadwal bus, jadwal train, atau pesawat, kita pakai itu future. We can also use for TV show, jadwal penayangan televisi, jadwal restoran, or toko kapan jadwal buka dan tutupnya, ya. Nah, kemudian contohnya, the last train leaves at 6 p.m. today. Ini schedule dan rutin for every day. The restaurant opens at 5 p.m. My TV shows starts at 4 p.m. Jadi semuanya terschedule dan rutin dilakukan. Kesemua contoh di atas bisa digunakan untuk future time karena sudah terschedule dan rutin dilakukan tiap waktu. Jadi untuk kedua tenses, present tense and present continuous adalah bentuk present tense, namun keduanya bisa dipakai untuk future, untuk keadaan tertentu, dicatat untuk keadaan tertentu. Jadi tidak semuanya. Nah, sekarang mari kita pindah ke penggunaan yang paling umum digunakan untuk future.
Dan memang ini adalah sebagai future verb, yaitu penggunaan future yang menggunakan going to, jadi ada polanya ya. Be ditambahkan going to, kemudian ditambahkan verb. For example, I'm going to study. I sebagai subjek, am sebagai to be-nya atau be. Kemudian ditambahkan going to, kemudian verb. Verb itu kata kerja. Perlu diketahui bahwa penggunaan be going to, you are going to watch a video. You are, jadi be-nya you are. She is, be, is going to sleep. Nah, jadi untuk penggunaan going to digunakan untuk future yang tidak terlalu jauh. Not too very far away. It's soon. Akan tetapi, be going to ini digunakan untuk sesuatu yang dianggap sudah pasti di masa yang akan datang. Sudah diurus semuanya, persiapannya. Sudah ada bukti bahwa akan terjadi. Oke, contohnya, I'm going to study English next month in Australia. Jadi kalimat ini memastikan bahwa insya Allah saya akan belajar bahasa Inggris di Australia bulan depan. Jadi sudah daftar, ceritanya sudah daftar, sudah pesan, dan bayar tiket keberangkatannya ke sana, sudah dipersiapkan. Jadi bisa dipastikan pasti berangkat, insya Allah pasti berangkat, ya, jika tidak ada halangan ya. So you're pretty sure about this. Nah, another example untuk penggunaan going to. Bayangkan kita menonton perakiraan cuaca di televisi, dan di berita tersebut memberikan penjelasan yang akurat tentang cuaca ke depannya. Berdasarkan bukti dari meteorologi, badan meteorologi. It's going to rain all week, ya. Contohnya, it's going to rain all week, ya. Jadi itu sudah ada buktinya, sudah ada penjelasan yang akurat. Jadi khusus untuk going to for the future, maka dipakai untuk sesuatu, ya. Dicatat, it is in the near future plan, but it's based some sort of evidence. Jadi bisa dipastikan akan terjadi karena sudah dipersiapkan dan terdapat bukti-bukti yang sudah jelas. Nah, sekarang kita ke penggunaan future yang memakai kata will. Sebenarnya ini sudah pernah dibahas pada video sebelumnya. Jadi untuk will akan sedikit berbeda dari ketiga bentuk yang sebelumnya, ya, yang di present continuous, present tense, and be going to. Dia berbeda, ya. Jadi kata will dianggap lebih mudah untuk dipakai dan lebih sering digunakan. Jadi rumusnya subjek ditambahkan will, kemudian ditambahkan verb. Contoh kalimatnya, I will always love you. I will study hard. I will do my exam on time. Jadi penting untuk diketahui bahwa penggunaan will in the far future. Contohnya, in 20 years, everyone will speak Chinese. Nah, dari kalimat ini, kita tidak terlalu yakin dengan kenyataan pada kalimat tersebut. Tapi, saya hanya memprediksi. Dan di jangka waktu yang sangat lama untuk masa depan, dan lagi pula saya juga tidak ada bukti yang kuat untuk kalimat yang saya buat ini. So, I'm not very sure about this. Oleh karenanya,
saya memakai kata will. Contoh yang lain. When I grow up, I will be an astronaut. Ya, anak saya mungkin pernah bilang seperti itu. Anak saya pernah bercita-cita ingin jadi astronot. Nah, ketika ia besar nanti, ia ingin jadi seorang astronot. Saya besar nanti, saya akan jadi seorang astronot. Nah, ini adalah keinginan yang diprediksi, belum tentu terjadi. Mungkin hanya hayalan saja, atau mungkin ia pernah melihat seorang astronot yang dianggap begitu keren, berada di luar angkasa, dan tiba-tiba ingin bercita-cita jadi astronot. Oleh karenanya, saya menggunakan kata will, karena bisa saja cita-cita bisa berubah setiap saat. Oke, yang terakhir will. Yang berikutnya kita juga akan menggunakan kata will ketika kita akan berjanji, making promises. For example, I will marry you. Jadi biasanya ketika pria serius berbicara ke pasangannya dengan memberikan cincin, kemudian mengatakan I'll marry you. Itu berarti ia berjanji akan menikah denganmu. Namun jika ditolak atau belum siap atau ada pertimbangan lain, kita bisa bilang I won't marry you. Saya berjanji I will not. I won't disingkat. I won't marry you. Saya berjanji untuk tidak menikah denganmu. Jadi kata won't adalah bentuk negatif ya. Untuk will yang kepanjangannya adalah will not becomes won't. Atau contoh lain, mungkin orang tua kalian sedikit kecewa dengan hasil rapor kalian, jadi kalian boleh berjanji dengan mengatakan, Mom, I will study harder. So, we use will for promises atau berjanji sama diri sendiri. Karena banyak melakukan kesalahan, jadi kita berjanji ingin lebih belajar lebih keras lagi. Oke. Nah, jadi kita juga bisa pakai will untuk volunteering. We also use volunteering. Jadi ketika ingin melakukan volunteer untuk sesuatu, kita ingin menawarkan bantuan ke seseorang. So we can say contoh ya, Rani, can you clean the dishes? Nah, kemudian saya mengatakan, I'll do it. Ya, karena saya ingin melakukan volunteer untuk sesuatu. I'll do it. Or I will do it. Disingkat ya. Contoh lain, I'll help you learn English. I will help you learn English. Jadi keduanya ini adalah bentuk volunteer. Oke, jadi kita akan rekap ada 4 step yang bisa kita pakai for the future. Pertama, present continuous can be used as the future if it's very soon. Ya, kemudian yang kedua, simple present can be used for the future if it is a routine or schedule. Kemudian yang ketiga, we can use be going to if we are talking about the near future. And some kind of plan. Of plan that. And prediction we have evidence for. Jadi ada buktinya. We can use will for the far future. Ya, untuk jangka panjang. For a promise. And we want to volunteer something. Ingin membantu seseorang, ingin melakukan sesuatu, menawarkan bantuan. Ya.
Alhamdulillah, akhirnya selesai juga materi kita hari ini. Don't forget to like and subscribe. Semoga bermanfaat buat semuanya dan bermanfaat buat saya sendiri pastinya. Thank you very much. So, until next time, take care. I wish you the best of luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.